Rekan saya. Ya, yang pertama yaitu mengenai prosedur audit. Di sini prosedur auditnya udah ada di modul. Jadi kita tinggal mencentangi yang udah mana dan melihat indeksnya di mana. Eh, yang pertama itu ada tentang meminta daftar piutang usaha atas nama alamat, pelanggan, nomor faktur, tanggal faktur, dan jumlahnya, serta kecocokan saldo buku besar. Itu sudah dilakukan. Dapat dilihat pada soal. Yang berikutnya, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan dan kecocokan apakah sesuai dengan prinsip. Itu juga sudah dilakukan. Itu digunakan untuk melihat asersi, presentation, dan disclosure. Yang berikutnya ada lakukan analisis rasio mengenai perputaran piutang, residual turnover, dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya itu juga sudah dilakukan. Yang berikutnya ada nomor 4, lakukan konfirmasi dengan memilih sampel representatif. Pemilihan tanggal konfirmasi dapat dilakukan juga atas saldo sebelumnya. Sebelum tanggal neraca dan untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran saldo piutang per tanggal neraca. Itu juga dapat dilihat pada indeks EE. Yang kelima, ada tidak lanjut setiap jawaban konfirmasi dan apabila terdapat selisih diminta teliti keterangan dari klien. Itu juga sudah dilakukan. Nomor 6, bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban atau dapat dilakukan konfirmasi, lakukan alternatif prosedur lainnya. Misalnya dengan memeriksa bukti dasar pencatatan dan uji penerimaan pembayaran piutangnya. Nanti dapat dilihat pada indeks EE1 karena sudah dilakukan. Nomor 7 yaitu lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Itu dapat dilihat pada poin EE. Yang kemudian ada perhatikan retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Itu ada poin EE juga. Itu belum dilakukan. Yang nomor 9 ada uji batasan dengan memeriksa faktor penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Ada poin PL1. Kemudian teliti perjanjian-perjanjian itu belum, verifikasi apakah pencadangan piutang atau tagih sudah cukup memadai, itu sepertinya juga belum. Lalu yang berikutnya itu bila dalam pemeriksaan ditemukan hal yang perlu diperhatikan dari partner, ungkaplah hal tersebut dalam hal yang perlu perhatian para partner. Itu sudah dilakukan. Nomor 13, buatlah daftar koreksi, dapat lihat pada poin E1 dan jurnal koreksi itu. Kemudian pada bagian pajak pertambahan nilai PPN itu kita tidak menilai itu, tidak dilihat, sehingga next ke penjualan. Pada bagian penjualan itu udah ada siapkan schedule utama dari penjualan itu udah, kemudian minta minta buku penjualan atau jurnal penjualan serta cocokkan dengan buku besar, itu juga sudah dilakukan pada PL1. Kemudian ada lakukan penilaian analitis untuk mengetahui sebab-sebab itu belum dilakukan. Nomor 4, meminta informasi ke pihak manajemen tentang siapa yang berwenang menetapkan harga jual, apa dasarnya, dan apakah klien mempunyai suatu standar harga serta bandingkan dengan harga tersebut pada tahun sebelumnya itu sudah dilakukan. Yang kemudian ada nomor 5,
Yakinkan bahwa semua penjualan telah dicatat dengan lengkap, itu sepertinya belum. Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut, hubungan pemeriksaan tersebut dengan pergerakan persediaan, mendeteksi adanya penjualan yang dibukukan itu belum ada. Berarti periksa secara sampling harga satuan yang tercantum dalam faktur atau nota dengan daftar harga kontrak atau tidak ada, itu belum. Nomor 8 itu waspada juga terhadap kemungkinan adanya transfer. Nomor 9, selama beberapa hari sebelum dan setelah penutupan bandingkan buku, itu sudah dilakukan. Yang nomor 10, waspada terhadap penjualan yang besar apabila terjadi setelah tanggal neraca, itu belum ada. Nomor 11, periksa kecermatan pembukuan hasil penjualan cicilan, konsiasi, penjualan sewa, beli, pemborong, dan jangka pembayaran, dan seterusnya, itu belum dilakukan. Nomor 12, itu dapat dilihat pada bagian PT1, yaitu pastikan bahwa semua hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan telah diungkapkan. Itu sudah ada pada bagian PL1. Nomor 13, buatlah daftar koreksi yang diperlukan serta kesimpulan, itu juga sudah dilakukan pada bagian PL1. Ini di sini kliennya PT Sugus, dibuat oleh Arens, diperiksa oleh Keso, indeksnya belum ada, periodenya tanggal 31 bulan 12 2018. Schedule sekretaris penjualan dan penagihan piutang usaha. Next, ini pada bagian internal counter question juga dapat dilihat ada soal langsung. Jadi sudah diberitahu mana yang sudah dilakukan dan mana yang tidak relevan. Ada beberapa bagian yang tidak, seperti menjadi kelemahan beberapa poin internal control yang menjadi kelemahan klien, yaitu klien tidak memberikan nomor urut teracak pada NK. Itu dapat dilihat pada nomor 14 yang A. Kemudian tidak ada pergiliran pada pencatatan kartu piutang, itu juga menjadi kelemahan, dapat dilihat pada bagian 21 yang A. Selanjutnya, tidak ditelitinya akun piutang secara periodik mengenai pelanggan yang sering terlambat, itu dapat dilihat pada poin 22 yang poin A. Kemudian tidak ditelitinya akun piutang secara periodik mengenai adanya salah pembebanan, itu juga pada poin 23 yang B. Nomor 5, tidak dikirimkannya rekening koran pada pelanggan setiap bulannya, itu dapat dilihat pada poin selanjutnya, pada poin 23 yang pertama. Lalu nomor 6, tidak adanya nomor urut tercetak pada bukti kwitansi penagihan. Itu menjadi kelemahan selanjutnya yang ada pada bagian nomor 30 bagian A. Nomor 7, tidak diperhatikannya nomor urut pada bukti kwitansi penagihan, itu juga jadi kelemahan pada nomor 30C. Yang selanjutnya, nomor 8, tidak dicantumkan nama perusahaan atau klien pada cek mundur. Itu ada pada nomor 33. Dan nomor 9, tidak adanya jurnal khusus pada penerimaan cek mundur, itu ada pada nomor 34. Lalu kesimpulan secara keseluruhan, internal control question-nya itu sedang, karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada internal kontrolnya, yaitu ada 9, dan itu termasuk cukup banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk schedule selanjutnya. Untuk schedule E ya. Sebenarnya ini buntutnya dari schedule E1, jadi next saja ke E1 dulu. Ya baik, jadi di sini tuh ada schedule E1 untuk schedule piutang usaha. Nah,
Di sini sudah ada daftar nama-nama pelanggan yang memiliki daftar piutang usaha. Yang pertama itu PT Krakatau. Para klien diketahui piutangnya itu sebesar 33 juta. Nah, di sini dikurangi 9 juta. Kenapa? Berdasarkan keterangan di soal yaitu diketahui bahwa ada transaksi yang 2 kali catat, yaitu pada penjualan pada 28 Desember 2018, transaksi sebesar 11 juta itu tercatat 2 kali, maka harus dikurangi 1. Maka di sini ada pengurangan 11 juta. 11 juta. Selanjutnya untuk PT Merdeka. Pada PT Merdeka, keterangannya itu di soal dia sudah menjawab konfirmasinya pada 21 Januari, tapi mereka menyatakan ada selisih. Nah, di sini mereka mengatakan telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar 10 juta. Namun di sini tidak ada penyesuaian. Kenapa? Karena mereka kan membayarnya memakai giro dan piutangnya mereka tuh karena pembayarannya pakai giro gitu. Jadi di sini ada bilang jatuh temponya itu 3 Januari, jadi tahun selanjutnya. Alias kita belum menerima uangnya, jadi salahnya itu bukan pada klien tapi pada PT Merdeka. Jadi di sini tidak ada penyesuaian. Lalu ada pada PT Orientasi. Di PT Orientasi itu ada piutang usaha sebesar 11 juta. Itu ada pengurangan sebesar 11 juta. Itu dikarenakan berdasarkan keterangan di buku 1 itu perusahaannya itu sudah pilot gitu. Jadi dan pemiliknya kabur ke Swiss. Jadi seharusnya ini dikeluarkan dari piutang usaha. Lalu selanjutnya ada PT Lestari. Nah, PT Lestari itu ada pengurangan 15 juta. Sebenarnya ini berhubungan nanti dengan PT Zebra. Di PT Zebra katanya waktu konfirmasi pada tanggal 24 Januari dia menjawab piutang itu sebesar 70 juta. Artinya itu lebih besar dari yang dicatat oleh klien karena kata mereka ada kesalahan pencatatan yang seharusnya menjadi pelunasan PT Lestari. Maka di sini piutang PT Lestari kita kurangi 15 juta. Lalu ada PT Nuansa. Nah, di PT Nuansa juga tidak ada penyesuaian, penambahan ataupun pengurangan. Karena dilihat dari data penerimaan kas setelah tanggal cut off atau kalau di soal keterangan itu sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, mereka ada pelunasan sebesar 116 juta 125.000. Ini sesuai dengan besarnya piutang usaha mereka yang tercatat, maka ini terkonfirmasi, maka sudah benar. Lalu pada PT Pelita, di Pelita itu keterangannya di soal mereka tidak menjawab konfirmasi yang pertama, namun menyatakan setuju pada tanggal 15 Februari 2019, berarti sudah confirm dan ini sudah benar. Lalu pada PT Kuani sebesar 132 juta, ini juga tidak ada penyesuaian. Karena berdasarkan pelunasan setelah tanggal neraca, jumlahnya pas sesuai dengan piutang usaha yang tercatat dari PT Kuani, yaitu sebesar 132 juta. Lalu untuk PT Sejahtera, ada pengurangan tuh 22 juta. Hal ini dikarenakan ada barang transaksi sebesar 22 juta, barang itu batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan dikirim pada tanggal setelahnya, pada periode setelahnya. Maka ini tidak bisa kita anggap piutang, maka seharusnya kita tidak dikelompokkan sebagai piutang usaha, maka dikurangi. Lalu pada PT Usaha Lancar. Nah, di PT Usaha Lancar itu ada penambahan 198 juta. Ini berdasarkan keterangan di soal, yaitu pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan.
surat jalan itu SJ nomor 126, tapi salah catat, seharusnya itu 222 juta. Jadi ini seharusnya kita tambahi 198, ya, dapat itu dari 220 kurang 22 juta. Lalu selanjutnya ada PT Wahana. Nah, PT Wahana juga tidak ada penyesuaian. Tapi di soal itu mereka menyatakan tidak setuju juga pada konfirmasi, cuma kesalahannya itu pada ini, karena adanya pelunasan piutang pada giro bank BINI jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Tapi setelah diselidiki, giro tersebut belum di-clearing oleh kasir. Maka juga masih dianggap kesalahannya bukan pada klien gitu. Lalu pada PT Rimba sebesar 27.500.000 juga tidak ada penyesuaian. Ini yang bersama kasusnya dengan tadi, dia membayarnya itu dengan giro, cuma jatuh temponya itu pada periode setelahnya. Kalau di soal tuh di giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019. Selanjutnya ada PT Tempo. Nah, pada PT Tempo ada pengurangan sebesar 15 juta, artinya piutangnya itu habis karena ada setelah diselidiki ada uang yang dibawa kabur oleh salesman, yaitu PT Tempo menjawab tidak setuju pada 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah bayar 20 Desember. Tapi setelah diselidiki pelunasannya itu dibawa kabur oleh salesman. Maka kini yang ini kita kurangi. Lalu yang PT Zebra pertama, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, dia ada salah catat pada PT Lestari. Jadi mereka mengakuinya itu sebenarnya lebih besar, jadi ditambahkan 15 juta. Jadi sesuai konfirmasi mereka 70 juta. Lalu ada PT Zaira. PT Zaira juga sama kasusnya dengan PT Rimba tadi, itu belum di-clearing oleh kasir. Jadi sudah benar pencatatannya tetap segini. Lalu untuk Forbox Inc. dan Royal Inc. dan kan mereka piutangnya itu pakai mata uang asing. Nah, di sini ada penyesuaian sebesar 210 juta dengan sama 410 juta. Ini dikarenakan di soal diketahui lagi kursnya 31 Desember itu sebesar 15.000. Maka seharusnya itu bukan 90 juta tapi 300 juta, maka disususkan jadi 210 juta. Begitu juga dengan PT Royal Inc. yang seharusnya jadi 600 juta, maka ditambahkan 418 juta. Nah, hasil dari ini maka akan menjadi pengisian untuk schedule E seperti yang telah kita lihat tadi. Nah, untuk schedule EE mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Schedule E ini untuk konfirmasi piutang. Yang pertama tuh untuk PT Krakatau. Jadi berdasarkan sorry, kecil banget. Ini ayah. Suaranya kecil banget. Iya Pak, apakah suara saya itu sudah terdengar? Jelas. Ini oke. Selanjutnya yaitu tentang schedule konfirmasi piutang. Jadi yang pertama tuh PT Krakatau. Jadi kita lihat di buku 1 halaman 56, di situ ada konfirmasi bahwa untuk konfirmasi pertama dan konfirmasi kedua itu tidak dibalas oleh PT Krakatau, maka kita memberikan keterangan untuk hasil konfirmasinya itu no reply atau NR. Nah, sedangkan untuk di halaman 57 di situ disebutkan penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan Januari 2018 PT Krakatau itu sudah membayar sebesar 22 juta. Nah, selanjutnya yang kedua PT Merdeka. Jadi berdasarkan konfirmasi PT Merdeka itu menjawab tanggal 21 Januari 2019 sebesar 93.650, selisihnya adalah 10 juta itu tidak sesuai. Jadi kita di sini untuk hasil konfirmasinya ada reporting difference karena dia menyatakan ada yang berbeda dan perbedaannya itu sebesar 10 juta. Dan untuk penerimaan setelah tanggal neraca ada sebesar 103.963 juta. Yang ketiga yaitu PT Orientasi. Jadi untuk PT Orientasi itu PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi yang pertama dan konfirmasi yang kedua, dan juga tidak ada penerimaan setelah tanggal neraca.
Yang ketiga, PT Lestari. Jadi PT Lestari juga tidak menjawab untuk konfirmasi yang pertama dan konfirmasi yang kedua, makanya dia keterangannya no reply. Kemudian PT Nuansa. Jadi PT Nuansa ini untuk konfirmasi yang pertama dan konfirmasi yang kedua juga tidak ada jawaban, maka di sini ada keterangannya no reply dan ada keterangan penerimaan pelunasan piutang setelah tanggal neraca sebesar 116.125.000. Selanjutnya yaitu PT Pelita. Jadi PT Pelita ini pada konfirmasi pertama tuh menjawab tidak menjawab konfirmasi, kemudian selanjutnya diajukan lagi konfirmasi kedua dan dia menyatakan di konfirmasi kedua bahwa dia setuju dengan saldo yang telah ditetapkan oleh PT Sugus. Makanya dia di sini keterangannya confirm balance. Kemudian yang ketujuh yaitu PT Queenie. Jadi PT Queenie ini untuk konfirmasi yang pertama dan konfirmasi yang kedua dia tidak menyatakan konfirmasi, maka keterangannya no reply. Dan ada pelunasan piutang setelah tanggal neraca sebesar 132 juta. Selanjutnya PT Sejahtera. Jadi PT Sejahtera untuk konfirmasi yang pertama dia menyatakan bahwa PT Sejahtera menyatakan tidak setuju dengan saldo yang telah ditetapkan oleh PT Sugus, sehingga di sini ada reject reporting difference sebesar 22 juta. Dan untuk penerimaan setelah tanggal neraca ada sebesar 85.871.500. Dan selanjutnya PT Usaha Lancar. Jadi untuk konfirmasi yang pertama dan konfirmasi yang kedua, PT Usaha Lancar ini tidak menjawab konfirmasi, maka dia keterangannya no reply, dan penerimaan setelah tanggal neraca dari PT Usaha Lancar ada sebesar 368.989.140.000. Dan selanjutnya PT Wahana. Untuk PT Wahana, dia menyatakan dia tidak setuju dengan saldo yang ditetapkan oleh PT Sugus, selisihnya sebesar 1.500.000 dan tidak ada penerimaan setelah tanggal neraca. Kemudian selanjutnya PT Rimba. Untuk PT Rimba dia juga menyatakan tidak setuju dengan saldo yang ditetapkan oleh PT Sugus. Maka dari itu di sini dicatat selisihnya adalah sebesar 11 juta dan ada penerimaan setelah tanggal neraca sebesar 27.500.000. Selanjutnya PT Tempo. Jadi PT Tempo juga menyatakan tidak setuju dengan saldo yang ditetapkan dan di sini ada selisih sebesar 15 juta. Untuk selisih ini bisa dilihat di konfirmasi di halaman 56 terkait dengan konfirmasi dan juga untuk hasil konfirmasinya di buku 2 halaman 27 sampai 36. Selanjutnya PT Zebra Pratama. Jadi untuk PT Zebra Pratama ini juga tidak setuju dengan saldo yang ditetapkan dan di sini ada selisih sebesar 15 juta. Dan selanjutnya PT Seira. Di sini PT Seira juga tidak setuju dengan saldo yang ada dan ada selisih sebesar 400.000. Selanjutnya ada Forbox Inc. Jadi Forbox Inc. ini menyatakan bahwa saldonya sudah sesuai atau confirm balance dan Royal Inc. juga menyatakan bahwa saldonya sudah sesuai. Jadi untuk total perbedaan yang ada adalah sebesar 44.900.000 dan penerimaan setelah tanggal neraca sampai dengan Januari 2018 itu adalah sebesar 893.195.640. Selanjutnya selanjutnya saya silakan kepada Saudara Amir untuk menjelaskan jurnal koreksinya. Ya, baik. Untuk jurnal koreksi, yang pertama itu ada pencatatan label ya. Itu atas dari pemeriksaan pada PT Krakatau tadi, yaitu jurnalnya itu penjualan 10 juta, PPN 1 juta pada piutang sebesar 11 juta. Nah, di sini jadi itu sebenarnya sudah masuk PPN harga 11 juta.
karena asumsinya waktu kami lihat di faktur itu ternyata harga-harga yang sudah diberikan ke pelanggan itu sebenarnya sudah include PPN, maka jurnalnya jadi begini. Lalu selanjutnya untuk yang pilot itu langsung dihapuskan saja. Jadi jurnal koreksinya itu pada BDE, bad debt expense pada piutang usaha sebesar masing-masing sebesar 11 juta. Nah, lalu ada koreksi karena salah pencatatan tadi, yaitu di kasus PT Zebra dengan PT Lestari tadi. Jadi tadi itu kan pelunasannya itu kata PT Zebra itu bukan pelunasan mereka, tapi pelunasan PT Lestari. Maka yang untuk PT Zebra kita tambahkan 15 juta, untuk PT Lestari kita kurangi. Maka jurnal itu piutang usaha dari PT Zebra pada piutang usaha pada PT Lestari. Nah, selanjutnya ada yang masalah cut off tadi. Jadi jurnal itu penjualan sebesar 20 juta, PPN-nya itu 2 juta, pada piutang usaha 22 juta. Selanjutnya untuk yang salah catat tadi yang sebesar, yang salah catat mereka catatnya itu 22 juta yang seharusnya 220 juta. Jadi itu jurnal itu piutang usaha pada PPN dan penjualan itu sebesar piutang usahanya itu 198 juta, PPN-nya 18 juta, dan penjualannya itu 180 juta. Nah, selanjutnya yang untuk yang di bawah kabur salesman tadi, yang pada PT Tempo. Nah, karena itu sudah dibawa kabur oleh salesman-nya tadi, maka sebenarnya juga bisa langsung dihapuskan ya, tapi di sini kami masih mengalokasikannya itu pada piutang lain-lain. Jadi di jurnal koreksinya itu piutang lain-lain pada piutang usaha, yaitu masing-masing sebesar 15 juta. Lalu untuk yang terakhir itu ada penyesuaian kurs dari Forbox sama Royal tadi, yaitu jurnal koreksinya itu piutang usaha Forbox 100 ya, yang tadi 210 juta, yang untuk Royalnya 418 juta, dan pada laba rugi selisih kurs yaitu sebesar 628 juta. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lagi. Itu kertas kerja konfirmasi untuk konfirmasi yang pertama. Jadi saldo menurut konfirmasi atau yang tadi confirm balance itu kan ada Forbox in sama Royal in. Jadi totalnya tuh ada 900. Jadi bisa kita lihat dari di schedule E1 untuk total per auditnya tuh untuk Forbox in ada 300 dan untuk Royal in ada 600. Selanjutnya itu selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi atau yang tadi diberi keterangan reporting difference. Jadi untuk reporting difference di konfirmasi pertama itu ada PT Merdeka, PT Sejahtera, kemudian ada PT Wahana, PT Rimba, PT Tempo, PT Zebra Pratama, dan PT Sira. Jadi totalnya itu ada sebesar 597.831.500. Nah, selisih dengan catatan klien ini ada sebesar 767 juta yang didapat dari saldo pengurangan antara saldo debit dan kredit yang ada pada schedule E1. Nah, untuk yang tidak kembali atau yang tadi diberi keterangan no replay itu ada 7 perusahaan, yaitu ada perusahaan Krakatau, PT Orientasi, PT Lestari, PT Nuansa, PT Pelita, PT Queenie, dan PT Usaha Lancar. Totalnya itu ada sebesar 11.260.141.740. Dan total yang dikirim itu adalah jumlah dari saldo menurut konfirmasi ditambah dengan selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi dikurang dengan selisih dengan catatan klien ditambah dengan yang tidak kembali. Jadi totalnya itu ada sebesar 11.990.000.000 sekian.
Nah, total piutang usahanya itu ada sebesar 11.990 sekian. Jadi, persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total piutang usaha itu adalah 100%. Jadi, dibandingkan yang total dikirim dengan total piutang usaha. Selanjutnya di persentase tahun berjalannya, jadi kita bandingkan untuk jumlah saldo di kolom sebelah kiri dibandingkan dengan total yang dikirim. Total yang dikirim kan ada, jadi kita bandingkan 900 juta dibandingkan dengan 11 miliar itu persentasenya 7,51%, dan begitu seterusnya sampai di persentase yang tahun lalu, tapi bedanya untuk persentase tahun lalu kita bandingkan dengan total piutang usaha di tahun 2017. Untuk total piutang usaha di tahun 2017 itu didapatkan di neraca di buku 1. Selanjutnya di schedule E2. Untuk schedule E2 ini adalah untuk jawaban konfirmasi yang kedua. Jadi saldo menurut konfirmasi yang tadi menyatakan confirm balance itu cuma ada satu perusahaan, yaitu PT Pelita. Jadi jumlahnya ada sekitar 10 miliar. Dan kalau 10 miliar, kemudian untuk selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi atau yang tadi menyatakan reporting difference itu tidak ada, dan yang menyatakan no reply itu ada 6 perusahaan, totalnya sebesar 903.114.140, dan keseluruhan total yang dikirim jadi di jumlah 10 miliar ditambah dengan 903 juta itu totalnya 11 miliar 260 sekian. Sedangkan total piutang usaha itu tadi ada sekitar 11 miliar 990 juta sekian, jadi persentase tahun berjalannya itu hanya sekitar 94%. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Iya, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait PL1. Jadi untuk yang saldo per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 terhadap akun penjualan itu ada sebesar 42 miliar 712 sekian, dan return penjualan sebesar 125 juta sekian. Sehingga penjualan netnya untuk saldo per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 ada 42 miliar 586 juta sekian. Dan untuk perubahannya itu di debit ada 30 juta untuk akun penjualan, yang mana berasal dari koreksi atas kesalahan pencatatan ganda untuk penjualan ke PT Krakatau sebesar 10 juta, dan ada juga perubahan dari koreksi atas penjualan di luar tanggal 31 Desember 2018 untuk PT Sejahtera sebesar 20 juta. Kemudian untuk yang di kredit itu ada koreksi atas understated penjualan dengan PT Usaha Lancar sebesar 180 juta. Sehingga ditemukan untuk saldo per audit tanggal 31 Desember 2018 untuk akun penjualan sebesar 42 miliar 862 juta 87 ribu. Dan untuk akun rating penjualan itu ditemukan 125 juta sekian, sehingga penjualan netnya itu ada 42 miliar 736 juta 834 ribu. Terkait dengan catatan pemeriksaan, kami telah melakukan compliance test, yaitu pemeriksaan terhadap ketaatan untuk mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi, serta substantif test, yaitu pemeriksaan terhadap kewajaran saldo terkait dengan akun penjualan, yang mana kami melakukan pemeriksaan faktur penjualan dan surat jalan pada bulan Desember tahun 2018. Kemudian untuk pemeriksaannya itu dilakukan dengan memperhatikan kebenaran jurnal serta kelengkapan dokumen, dan pengawasan terhadap penjualan kredit, penentuan harga jual, dan pemberian diskon dan return. Untuk berikutnya kami juga melakukan vouching atas penjualan, yang mana memastikan bahwa penjualan tersebut sudah sesuai pada tahun saat terjadinya transaksi. Untuk kesimpulannya, terdapat salah saji pada saldo penjualan milik PT Sugo, sehingga kami mengusulkan adanya jurnal koreksi terlampir. Berikutnya untuk schedule PL 1.1. Jadi
di buku itu ada informasi terkait dengan keperluan uji pisah batas dari transaksi penjualan, yang mana dipilih 5 transaksi sebelum dan sesudah 31 Desember 2018. Untuk yang pertama itu ada surat jalan tanggal 26 Desember 2018 nomor 229, tanggal faktur penjualan 26 Desember 2018 nomor 229, dan nama pelanggannya PT Zaira sejumlah 158.600.000, dan tanggal pencatatannya sudah sesuai, yaitu 26 Desember 2018. Kemudian untuk surat jalan yang kedua itu ada pada Forbox yang mana tanggal 28 Desember 2018 untuk surat jalannya nomor 230, serta faktur penjualannya tanggal 28 Desember 2018 nomor 230, nama pelanggannya Forbox sejumlah 90 juta. Itu tanggal pencatatannya juga sudah sesuai, yaitu ada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian untuk yang ketiga ada surat jalan tanggal 28 Desember 2018 nomor 231, faktur penjualannya tanggal 28 Desember 2018 nomor 231, nama pelanggannya PT Krakatau sejumlah 11 juta. Itu tanggal pencatatannya juga sudah sesuai, yaitu tanggal 28 Desember 2018. Kemudian untuk surat jalannya, untuk yang keempat itu ada surat jalan 28 Desember 2018 nomor 232, faktur penjualan 28 Desember 2018 nomor 232, nama pelanggan Royal Inns, kemudian jumlahnya itu sebesar 182 juta. Untuk tanggal pencatatannya juga sudah sesuai, yaitu pada tanggal 28 Desember 2018. Kemudian yang berikutnya untuk yang untuk yang PT Sejahtera, yang surat jalan nomor 233 tanggal 28 Desember 2018, itu ada informasi di hasil konfirmasi itu ditemukan bahwa PT Sejahtera itu penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta itu batal dikirimkan, sehingga ditunda dan dikirimkan kembali pada tanggal 3 Januari 2019, sehingga dalam pencatatannya kami melakukan koreksi untuk tanggal pencatatannya itu di 3 Januari 2019, sehingga dia nggak masuk pencatatan tahun 2018, tapi masuknya di tahun 2019. Kemudian yang keenam itu ada surat jalan tanggal 4 Januari tahun 2019 nomor 1, tanggal faktur penjualan 4 Januari 2019 nomor 1, nama pelanggan PT Pelita sebesar 100 juta, tanggal pencatatannya 4 Januari 2019 itu sudah sesuai. Kemudian untuk surat jalan tanggal 5 Januari 2019 nomor 2, dan faktur penjualan 5 Januari 2019 nomor 2 untuk nama pelanggan PT Nuansa itu jumlahnya 200 juta, tanggal pencatatannya juga sudah sesuai, yaitu 5 Januari 2019. Kemudian untuk surat jalan tanggal 7 Januari 2019 nomor 3, faktur penjualan 7 Januari 2019 nomor 3, nama pelanggannya PT Zebra, jumlahnya 50 juta, dan tanggal pencatatan 7 Januari 2019 sudah sesuai. Kemudian untuk surat jalan tanggal 8 Januari 2019 nomor 4, faktur penjualan nomor 4 tanggal 8 Januari 2019, nama pelanggannya PT Sejahtera, itu jumlahnya 75 juta, sudah sesuai dengan tanggal pencatatannya juga, yang yaitu 8 Januari 2019. Kemudian yang terakhir itu ada surat jalan ke-10, yaitu tanggal 8 Januari 2019 nomor 5, yang mana faktur penjualannya itu 8 Januari 2019 nomor 5 PT Rimba, jumlahnya 35 juta, tanggal pencatatannya juga sudah sesuai, yaitu 8 Januari 2019. Untuk catatan pemeriksaan dari kami, atas pengakuan dalam pengiriman barang ini kami menggunakan FFB Destination Point yang tercantum dalam buku praktik buku 1, yaitu di mana FOB Destination Point ini pengakuan atas penjualan pendapatan itu saat penyerahan barang kepada pelanggan. Kemudian untuk kesimpulannya, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami menemukan adanya pergeseran pencatatan penjualan, sehingga kami mengusulkan adanya jurnal koreksi terlampir. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita ke kertas kerja neraca. Di sini ada akun yang pertama, ada akun aset.
Itu kita lihat total aset lancar untuk per audit sebesar 11.678 juta sekian, dan per kliennya 16.645 juta sekian. Selanjutnya ada investasi pada entitas asosiasi, di per auditnya saldonya 0, sedangkan per kliennya 422 juta sekian. Selanjutnya ke aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan, nilai buku per audit adalah sebesar 3.931 juta, sedangkan per klien adalah 5.873 juta sekian. Dan yang terakhir ada aset lainnya per audit sebesar 386 juta, sedangkan per klien yaitu 6 juta. Selanjutnya lanjut ke A22. Nah, ini ada kewajiban dan ekuitas. Yang pertama ada untuk total kewajiban jangka pendek per auditnya adalah sebesar 2.300 juta, sedangkan per kliennya 3.770 juta. Dan total kewajiban jangka panjang untuk per auditnya adalah 8.255 juta, sedangkan per kliennya 10.278 juta. Untuk total ekuitasnya per auditnya adalah 5.439 juta sekian, dan per kliennya 8.894 juta sekian. Nah, di sini kita lihat banyak akun-akun dari neraca yang banyak perbedaan gitu kan. Tapi karena di sini kita akan mengaudit penjualan dan piutang, untuk di neraca ini kita hanya fokus ke piutangnya. Boleh balik ke A21 lagi. Nah, untuk di situ di piutang usaha tadi kan ada koreksi di debit tadi ada beberapa akun. Ketika dijumlahkan maka hasilnya menjadi 213 juta. Sedangkan koreksi di kredit yaitu sebesar 75.900.000 rupiah. Sehingga saldo per audit pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu penjumlahan dari per klien 31 Desember 2018 ditambah koreksi di debit dan dikurangi koreksi di kredit, sehingga total menjadi 12.128 juta sekian. Selanjutnya terkait penjualan mungkin akan dijelaskan oleh teman saya di kertas kerja laba rugi. Untuk selanjutnya adalah kertas kerja laba rugi. Ini terdapat ini untuk saldo per audit dan per klien ini sesuai dengan data yang ada di modul 1. Itu untuk akun penjualan itu terdapat penyesuaian itu sebesar debit 30 juta dan kredit 180 juta, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 untuk penjualan itu sebesar 42.736 sekian. Selanjutnya untuk beban pokok penjualan ini saldonya masih tetap karena tidak ada penyesuaian. Untuk saldo per auditnya yaitu sebesar 33 miliar sekian. Selanjutnya untuk laba bruto itu berubah menjadi 9.520 sekian. Terus selanjutnya ada beban usaha. Karena tidak ada penyesuaian, ini juga saldonya masih tetap. Untuk saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 2.630 juta sekian. Sehingga laba usaha per audit 31 Desember 2018 juga mengalami perubahan, yaitu sebesar 6.889 juta sekian. Terus selanjutnya untuk pendapatan dan beban lain-lain, laba rugi aset tetap itu masih tetap. Terus laba rugi valuta asing juga masih tetap karena tidak ada penyesuaian. Terus pendapatan beban bunga tetap tidak ada penyesuaian. Terus beban bunga tidak ada penyesuaian juga, sehingga beban lain-lain itu
saldo per audit 31 Desember 2018 juga tidak ada perubahan, yaitu sebesar 2.209.000.000 sekian. Sehingga laba sebelum pajak per audit 31 Desember 2018 itu mengalami perubahan 6.889.000.000 itu dikurangi dengan 2.209.000.000 sehingga hasilnya nanti 4.680.000.000 sekian. Terus untuk beban pajak penghasilan tidak ada penyesuaian. Ini untuk beban pajak penghasilan terdapat penyesuaian sehingga nilainya nanti sebesar 1.110.000.000 sekian. Terus untuk laba neto ini juga mengalami perubahan sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 itu sebesar 3.569.000.000 sekian. Terus untuk selanjutnya itu saldo awal tahun per audit 31 Desember 2018 itu tidak terdapat perubahan. Terus untuk laba tahun berjalan itu mengalami perubahan yaitu sebesar 3.569.000.000 sekian, itu sama dengan yang A3.1 ini. Terus sehingga saldo akhir tahun per audit 31 Desember 2018 itu menjadi 6.789.000.000 sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami, mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang lain mau nanya. Enggak? Sambil kita bahas bersama ya. Coba lihat dari awal deh. Prosedur audit. Prosedur audit ini template ya. Template bukan? Maksudnya template tahun lalu kayak begini, tahun ini kayak gini juga gitu ya. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak? Nggak tahu Pak. Kan kalian baca soalnya. Terus itu kan ada prosedur audit. Sama Pak. Sama ya. Berarti prosedurnya Template, sama Pak. dan kalian tinggal menjalankan aja kan ya? Iya nggak? Iya Pak. Coba kita evaluasi. Bukan kita evaluasi, tapi kita flashback ke AKSK kemarin sih. Prosedur audit itu apa sih? Prosedur audit itu apa? Langkah-langkah yang dijalankan untuk mengaudit. Ya, langkah-langkahnya benar. Untuknya apa? Untuk memperoleh bukti audit, Pak. Bukti audit. Yes, untuk mendapatkan bukti audit. Langkah-langkah yang dijalankan untuk mendapatkan bukti audit. Jadi kalau prosedur ya berarti mintakan, pelajari, lakukan. Itu kata-kata prosedur ya. Lakukan apa untuk mendapatkan apa. Nah, kalau di sini kita lihat mintakan daftar piutang. Jadi pertama prosedurnya pasti minta daftar dulu deh ya. Lalu suruh ngaudit piutang, daftarnya mana? Nah, itu dapat dulu. Ya, setelah dapat itu baru kemudian kita tentukan tujuan dari audit atas piutang itu apa? Tujuan audit atas saldo piutang atas bukan saldo dah. Tujuan audit atas piutang, ada yang masih ingat? Tujuan audit itu apa? Pertanyaannya gini sih, kenapa sih prosedur itu dibikinnya begitu gitu loh. Kenapa sih kalian mesti ngitung E1, E2, PL1? Kenapa harus kalian ke situ? Itu tahu nggak sih maksudnya? Itu tahu nggak disuruh ngapain? Kamu tahu nggak tujuan dari apa tindakan yang kamu lakukan? Ayo, kenapa? Kan kita ngomong piutang sama penjualan ya. Tujuan audit yang ada di siklus atau akun. Ini siklus apa akun nih? Pendekatannya siklus apa akun?
Siklus apa akun ya? Tapi nggak jelas juga. Di modul siklus apa akun? Siklus penjualan dan penagihan piutang, Pak. Nah, siklus ya. Berarti kita ngomong siklus ya. Di situ ada penjualan, berarti apa? Sales, ada piutang, AR. Nah, tujuan audit kita atas siklus itu apa sih? Tujuannya apa? Masih ingat? Memeriksa kewajaran nilai piutang, Pak. Ya, ya, ya. Tujuan audit adalah menyatakan opini atas kewajaran kan gitu ya. Dalam hal ini piutang, oke. Nah, kewajaran atas apa? Nilai piutang. Nilai. Terus apa lagi? Nggak cuma nilainya toh. Pemilikannya benar milik perusahaan, Pak. Yes, apa lagi? Itu semua terangkum dalam apa namanya? Asersi. Asersi. Asersi dibagi menjadi berapa? 3, Pak. Kita ikut Arens ya, dibagi 3. Ya, jadi asersi terkait apa aja? Transaksi, saldo sama penyajian. Oke. Jadi kita ingin meyakini asersinya. Asersi tadi, apakah piutang itu benar-benar ada? Apakah nilai piutang itu benar-benar segitu? Gitu? Apakah nilainya sudah benar-benar realizable? Gitu kan? Nah, makanya kita untuk meyakini itu kita melakukan langkah-langkah ini. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Baru kita lakukan beberapa hal seperti kita minta kuesioner, kita lakukan rekalkulasi, kita lakukan vouching dan lain-lain. Oke. Jadi clear ya di sini ini prosedurnya dalam rangka untuk meyakini apa yang ada di siklus piutang. Apa asersi-asersi manajemen di siklus piutang dan penjualan. Oke, di sini ada nanti beberapa yang unik dari siklus ini adalah bukan unik sih, tapi ya umumnya dilakukan. Kita mau melajari apa? Kita mau meyakini apa? Kita mau meyakini transaksinya. Mana prosedur yang terkait dengan transaksi? Teman-teman bisa lihat mana yang terkait dengan transaksi di sini. Ada? Nyampur? Jangan-jangan ini semua meyakini saldo semua nih Pak? Nggak tahu juga sih. Kita usaha. Kalau pendapatan atau penjualan, prosedur terkait penjualan ada di bawahnya? Ada? Nah, tuh. Minta semua penjualan telah dicatat. Itu kan asersi apa tuh? Semua penjualan telah dicatat. Asersi apa tuh? Kelengkapan, Pak. Completeness, Pak. Transaksi apa saldo? Saldo. Transaksi juga sih. Transaksi. Semua penjualan, semua transaksi penjualan kan. Itu ya. Waspada terhadap dokumen penjualan yang tidak berurut. Nah, ini kan transaksi kan. Ya enggak? Dokumennya. Nah, sampling harga satuan yang tercantum pada faktur atau nota debit dengan daftar harga kontrak bila ada. Sampling lantas transaksi kan gitu. Oke, ini semua oke. Kemudian kita melakukan prosedur audit. Nah, sebelum melakukan prosedur audit kan langkahnya adalah langkah setelah ya. Itu kan langkah risk apa namanya? Risk respon kan gitu ya. Ada namanya risk assessment. Makanya coba dilihat di klik ICQ. Nah, apa fungsi ICQ ini? Ada yang tahu apa fungsinya? Kenapa kita harus membuat ICQ? Lu ngapain bikin beginian gitu? Buat apa sih? Mendeteksi kelemahan dan kekuatan pengendalian, Pak. Ya, kenapa kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan pengendalian?
kekuatan super, kekuatan apa? Kenapa kita harus tahu kekuatan dan kelemahannya? Buat apa sih? Ada yang tahu? Supaya bisa diimprove ya, Pak. Supaya bisa Diimprove. diimprove. Oke. Supaya bisa Agar menilai, Pak. kita tahu. Oke, atas apa lagi tadi? Apa? Bagus. Supaya bisa menilai Menilai baik buruk. menilai apa? Menilai itu baik buruk atau sedang itunya, Pak. Oke, menilai baik, buruk, atau sedang. Ada satu kata kuncinya deh. Apa Izin coba? menjawab, Pak. Silakan. Ini Pak, untuk mengetahui kelemahan dan ke ininya itu untuk mengetahui resiko apa seberapa besar resiko dari klien kita sehingga kita bisa mengetahui kira-kira prosedur audit apa yang harus kita lakukan untuk mengaudit perusahaan klien kita tersebut, Pak. Oke, sip. Iya, setuju banget. Jadi kita melakukan ICQ ini adalah salah satu prosedur untuk me-assess risiko pengendalian. Ya, jadi risiko pengendalian, risiko di internal control itu mana-mana yang berisiko. Berisiko apa? Berisiko mengakibatkan salah saji dalam laporan keuangan, kan gitu kan. Jadi mana nih yang lemah? Ya, mana kelemahannya? Kelemahan itu tadi, lemah itu dalam hal ini nanti kalau ini hal ini itu bisa membuat internal control lemah. Internal control itu kan berarti catatannya mungkin menjadi tidak bisa dipercaya, kemudian asetnya mungkin tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian bisa jadi perusahaan itu malah melanggar aturan. Itu kan internal control kan gitu, tujuannya kan ada 3. Jadi hal ini kalau eksis itu bisa menurunkan internal control. Nah, makanya itu menjadi sebuah kelemahan. Artinya kita menilai risiko dari internal control, karena laporan keuangan kan muncul dari internal control. Nah, jadi area internal control mana yang berisiko mengakibatkan laporan keuangan menjadi salah saji. Artinya setelah kita memahami internal control, kita bisa memetakan, wah ini kemungkinan kalau ini terjadi, bisa jadi nih saldo piutang mungkin tidak dipercaya, transaksi penjualan mungkin tidak dipercaya, misalkan. Contoh, kalau kalian bisa melihat di situ, kelemahannya adalah klien tidak memberikan nomor urut teracak pada NK. NK tadi apa? Nota kredit ya. Dampaknya apa sih kalau begini? Nah, kalian bisa punya bayangan toh. Tidak ada penggiliran pada pencatatan kartu piutang. Dampaknya apa? Akibatnya apa kalau ini terjadi? Akibatnya pada laporan keuangan apa? Tidak ditelitinya akun piutang secara periodik mengenai pelanggan yang sering terlambat. Nah, kalau nomor 3 ini kira-kira risikonya apa? Nomor 3, risikonya apa nih? Nggak pernah dievaluasi itu, pokoknya nunggak ya udah, terus saja terus. Tidak pernah dievaluasi mana yang terlambat, mana yang enggak. Risikonya apa? Ini nggak usah ragu-ragu, jawab aja. Piutangnya nggak Kalau kebayar. apa? Piutangnya nggak kebayar. Oh iya, oke. Piutangnya nggak terbayar. Piutangnya nggak terbayar. Artinya di dalam laporan keuangan apa yang kita ragukan? Kalau piutang nggak terbayar, maka apa yang kita ragukan di laporan keuangan? Masuk ke bad debt expense. Yes, bad debt expense-nya. Atau lawannya bad debt expense apa? Allowance-nya. Allowance-nya jadi diragukan. Dengan kata lain, net realizable value dari piutang menjadi diragukan, ya kan? Mana terlambat, mana enggak, ya udah dikasih aja terus piutang gitu kan. Jangan-jangan ini piutang nggak ada yang bisa terkolek nih, karena udah nggak bisa bayar masih aja dikasih piutang. Artinya ada risiko di situ. Ya, risiko bahwa piutang mungkin nggak akan terkolek. Nah, secara audit, ya kira-kira apa nih yang untuk kita, ini kan risikonya itu, piutang tidak terkolek. Wah, kemungkinan berarti NRV-nya terlalu besar nih perusahaan. Nah, prosedur apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan risiko itu?
Artinya, oke ini terjadi di internal kontrol, tapi kita yakin bahwa memang laporan keuangan NRV-nya masih tetap tercapai. Prosedur apa untuk meyakini bahwa NRV-nya perusahaan itu tetap tercapai? Prosedurnya apa kira-kira? Konfirmasi itu bukan, Pak? Konfirmasi bisa jadi lagi. NRV kan net realizable value ya, angka yang di situ yakin bisa terkolek kan gitu kan. Gitu. Kalau perusahaan bilang AR-nya 200 juta net gitu kan, berarti kemungkinan besar 200 juta itu akan jadi duit kan gitu kan. Nah, gimana kita meyakini bahwa itu memang 200 juta akan jadi duit atau nilai semua yang ada di situ adalah nilai yang NRV yang benar? Prosedur apa yang bisa kita tempuh untuk menurunkan risiko tadi? Risiko bahwa kemungkinan NRV-nya ini nggak benar nih, karena nggak pernah dilihat nih siapa yang terlambat, siapa yang nggak terlambat. Prosedurnya apa kira-kira? Membuat aging schedule mungkin, Pak? Yes, aging schedule. Setelah membuat apa di? Rekalkulasi mungkin. Ya, rekalkulasi. Dibikin kemudian direkalkulasi. Dibandingkan dengan hasil kalkulasi dari manajemen. Oke nggak nih? Ya, benar nggak nih? Ya, kalian tadi bikin aging schedule nggak? Kertas kerjanya ada nggak? Nggak ada ya. Tahun lalu juga nggak ada berarti ya? Nggak ada. Nggak ada kawan. Karena ini memang simpel ya. Soalnya kalau dilihat piutang itu bisa banyak loh. Schedule-nya itu bisa banyak sekali. Jadi mulai ada. Kan kalian sudah, kalau nggak salah UTS AKSK kemarin aging schedule dah. Bener nggak sih? Masih ingat nggak? Ya, Pak, ada aging schedule-nya. Ada kan? Ya itu kan dalam rangka untuk meyakini NRV-nya. Maka dibikin aging schedule. Jadi sekali lagi karena ini prosedurnya ikut ya udah ikut aja. Tapi prosedur itu nggak mati ya. Prosedur di KAP itu sebenarnya nggak mati. Jadi kalau menurut kalian atau menurut auditor, setelah dilakukan kuesioner, karena salah satu cara untuk mengakses pengendalian internal adalah melalui wawancara, kuesioner. Wawancara itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk kuesioner, gitu, inquiry. Kemudian bisa dengan sistem note atau walkthrough. Nah itu bisa untuk menilai internal kontrolnya. Nah dari apa yang sudah dinilai itu, dipahami, itu kemudian dinilai. Nah hasil penilaian itu bisa mengakibatkan modifikasi pada prosedur audit. Nah, jadi sebenarnya prosedur audit itu nggak mati itu aja. Kalau tahun lalu itu ya udah tahun ini itu aja, enggak. Tahun ini pun masih bisa berubah. Nah, kemudian tergantung dari internal kontrol yang menurut auditor itu internal kontrol itu juga dapat mempengaruhi prosedur audit yang ditetapkan auditor. Oke, itu kira-kira ya. Jadi kalau memang nggak ada tahun sebelumnya, kalau bisa dibuat, tapi kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nanti pada kenyataannya, kalau sekiranya ragu dengan NRV-nya, maka dibuat perhitungan ulang terhadap NRV klien. Itu boleh ya. Audit ya, semakin banyak bukti kan semakin bagus toh. Ya selain konfirmasi, dilakukan rekalkulasi. Setelah rekalkulasi kemudian dilakukan pembahasan, nah itu akan lebih yakin lagi untuk memperoleh bukti yang cukup dan memadai, sufficient atau apa istilahnya, persuasif ya, bukti yang persuasif, itulah. Oke, setelah internal control question, langkah berikutnya ngapain? Kalian mau ngenain asersi apanya? Asersi hak dan kewajibannya atau asersi penilaiannya atau asersi klasifikasinya atau apa? Kita lihat yang E. E itu apa sih? Ini kamu mau meyakini apanya nih? Ini schedule gede piutang kan? Ya, schedule gede berarti semua ya. Oke, atau E1. Kamu mau meyakini apanya nih? Ini prosedurnya apa nih? Tadi apa? Oh, ini kumpulan ya, masih kumpulan ya?
Oke, nah ini. Berapa nih? Nah, di sini prosedurnya apa? Melakukan konfirmasi, Pak. Yes, ya. Jadi konfirmasi tadi prosedurnya tertulis lakukan konfirmasi, maka kamu buat catatannya di sini. Ya, mau kamu buat seperti ini. Oke. Tadi setelah dikonfirmasi, ada yang konfirmasi balik, ada yang nggak balik. Betul ya? Confirm, ada yang NR tadi apa? Nggak ada respon, Pak. Nggak ada respon. RD? Reporting different. Different. Jadi dikirimin tapi beda. Pertanyaan pertama, siapakah yang harus kita konfirmasi? Kalau perusahaan punya 16, apakah harus 16 pelanggan kita konfirmasi? Kalau perusahaan punya 2.000 klien, apakah 2.000 harus kita konfirmasi? Siapa yang harus kita konfirmasi? Ada yang bisa jawab? Atau berpendapat lah, nggak ada yang salah dan nggak ada yang... Jumlahnya itu di atas jumlah tertentu. Misalnya kalian ini di atas 10 juta gitu. Oke, jadi ditentukan jumlah minimalnya dulu ya. Ya. Oke, ada lagi yang mau pendapat? Yang di atas material, Pak. Di atas materialitas. Oh iya, tadi materialitasnya berapa dong? Performance materiality-nya berapa? Ketahuan nggak? Yang kemarin tuh, yang pertemuan kemarin, kita sempat ngitung materialitas nggak sih? Atau nggak sempat kita hitung per akun? Kemarin sempat kita hitung per akun nggak sih? Enggak ya? Kemarin enggak, Pak. Soalnya di buku sudah ada, Pak. Oh, udah ada ya? Ya udah. Nah, di buku materialitasnya berapa untuk piutang? Materialitas piutang di buku berapa? $10 juta? Atau berapa? Saya tuh kemarin beli buku tapi nggak saya bawa, jadi percuma aja. Ada di ruangan masih dibungkus. Materialitasnya berapa? Piutang? Ya, nggak ada yang buka nih. Nggak ada yang buka buku nih. Materialitasnya berapa? Waduh. Di buku nggak ada. Tadi katanya ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Adanya yang materiality kayaknya, Pak. Apa sih? 5% dari laba itu adanya. Oh, 5% dari 8 itu. Itu overall materiality ya? Iya, Pak. Jadi kemarin kan sudah kita singgung ya. Jadi setelah overall materiality turun ke performance materiality, tiap akun nanti ditentukan di sana. Tapi ya biasanya itu dilakukan oleh level yang lebih tinggi ya. Minimum supervisor atau malah ya inilah ketua tim lah. Enggak lebih tinggi kayaknya. Partner lah yang jelas, partner yang menentukan. Nah, kalau sudah ketemu materialitasnya baru. Tapi oke. Jadi berapa yang mau kita konfirmasi? Sebenarnya sih rumusnya lebih banyak lebih bagus ya. Mau banyak klien yang kita konfirmasi ya lebih bagus tentu, karena kita akan semakin yakin gitu. Cuman kalau terlalu banyak yang kita konfirmasi, maka terlalu besar biayanya dan waktunya pun juga untuk menerima itu kembali juga biasanya lama. Jadi yang jelas ya tadi ya, kalau memang ada angka-angka materialitas, angka di atas materialitas mungkin akan kita prioritaskan. Tapi bagaimanapun juga kita lihat banyaknya pelanggan. Ya, kalau pelanggannya terlalu banyak, kita akan lihat waktunya. Jadi tidak ada benar-benar yang pasti berapa, itu nggak akan bisa, nanti dikembalikan lagi ke auditor. Ini adalah salah satu
salah satu keputusan auditor ya tentang besarnya sampel, mana yang dijadiin sampel, kemudian kapan melakukan pengujian atas sampel itu. Itu adalah pilihan keputusan-keputusan yang harus dipilih auditor. Jadi tidak ada yang pasti. Tapi itu tadi, yang makin banyak tentu akan lebih bagus. Kalau ngomong sampel secara statistik, ya tentu semakin banyak sampel akan semakin bagus. Cuman semakin banyak sampel semakin mehok. So, di sini kita tadi yang dipilih berapa? 16 ya. 16 di sampel dikirim konfirmasi semua ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oke, kemudian yang balas berapa? Balas semua. Yang no respon di tahap 1 ada 7 ya. Kemudian dikirimin lagi. Nah, tahap 1 dan tahap 2. Nah, ternyata ada di antara itu semua ada yang beda sebesar total keseluruhan adalah 44.900. Oke, penerimaan setelah tanggal neraca perbedaan 4.900, kemudian ada lagi penerimaan setelah tanggal neraca. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa kita memasukkan penerimaan setelah tanggal neraca di kolom di situ? Itu kan udah periode ke depan. Ngapain kita masukin situ? Ada yang bisa memberikan argumentasi? Kenapa ada kolom penerimaan setelah tanggal neraca? Untuk mengetahui piutang itu nyata atau enggak, Pak? Ada atau enggak? Jadi kita lihat setelah itu ada penerimaan dari piutang atau enggak. Berarti kalau ada penerimaan? Berarti piutang itu memang benar gitu. Kita lihat juga penerimaannya berapa. Sesuai enggak dengan piutang yang udah dibukukan gitu. Jadi kolom yang di sini kegunaannya adalah untuk meyakini ya, lebih meyakini gitu ya. Ya seperti tadi. Kenapa ini kita munculkan? Karena kalau ini memang dilunasi, ya penerimaan kan berarti pelunasan ya. Kalau kita ini memang dilunasi ya berarti piutang ini berada gitu. Tanpa kita harus nunggu konfirmasi. Ya, nggak usah dikonfirmasi, orang ini sudah dilunasi ya pasti sudah benar. Ya, tapi kalau nanti ini ada perbedaan, nah itu nanti akan ditelusuri lebih lanjut. Jadi ini termasuk yang kemarin kalau nggak salah apa istilahnya subsequent, bukan subsequent event ya, cut off periodnya itu juga ke depan juga dilihat lagi karena nanti menentukan bisa menentukan keyakinan kita atas saldo per 31 Desember. Jadi gitu ya, kenapa ada kolom penerimaan setelah tanggal neraca ini muncul, padahal itu untuk tahun periode sebelumnya, karena kolom ini akan membantu kita untuk lebih meyakini apakah saldo pada tanggal 31 Desember itu memang benar ada atau tidak. Kalau ada penerimaannya setelah 31 Desember, berarti saldo itu memang benar ada. Tapi kalau tidak ada, ya belum tentu lancar berarti. Satu, belum tentu lancar. Kedua, belum tentu ada. Gitu. Atau memang nggak pernah bergerak dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada juga yang membuat perbandingan tahun sebelumnya. Tapi itu nanti modelnya di aging schedule sih. Itu lebih kenal lagi. Jadi dibuat piutang tahun lalu, si pelanggan itu berapa, tahun ini berapa. Jangan-jangan ada piutang yang nggak bergerak. Dari tahun lalu masih ada aja. Nah kalau gitu berarti piutangnya mungkin ini piutang kok bukan piutang usaha nih, jangan-jangan piutang jangka panjang. Bisa jadi. Ya, itu klasifikasinya mungkin akan kena di sana. Ya, itu salah satu contoh ya. Setelah kita konfirmasi, terus kita apain tadi? Masukin ke situ ya. Ayo dari EE masuk ke mana? E1? E1. Atau EE? E1? Boleh lihat. EE1 apaan E1? Coba lihat EE1. Oh, itu itu ininya ya. Analisis terhadap konfirmasi ya. Oke. Yang kembali selisih yang dicatat klien
Tidak kembali. Oke, tahap chat. Jumlah konfirmasi 16. Terus E1 boleh lihat. E2. Bedanya sama E1 apa? Bedanya apa? E1 sama E2. Untuk konfirmasi yang pertama, Pak. Oh, tahap 1, tahap 2. Oke, pengiriman kedua, pengiriman pertama, pengiriman kedua. Oke. Bentuknya sama-sama positif ya? Masih ingat ya, bentuk konfirmasi positif sama konfirmasi negatif bedanya apa? Apa bedanya? Positif perlu balasan, Pak. Negatif? Kalau misalnya sesuai sama yang kita tanyakan, yang ditanyain konfirmasi itu nggak perlu membalas, Pak. Berarti mengiyakan gitu sama yang kita ingin konfirmasi. Oke. Kapan menggunakan positif? Kapan menggunakan negatif? Kalau tidak salah, Pak, kalau positif itu biasanya untuk piutang-piutang yang jumlahnya itu material besar gitu, Pak. Sedangkan kalau untuk yang negatif itu biasanya untuk piutang-piutang yang kecil atau frekuensinya kecil, Pak. Oke. Sip. Jangan lupa ya. Itu positif, negatif. Itu analisis konfirmasinya. Terus kemudian masukin ke jurnal tadi dari EE ke E1 ya. E1 sip situ. Nah, ini koneknya sama EE tadi di mana ya? Saya bingung di situ tuh. EE kan ketemu ya, selisihnya 44.900. Coba lihat EE. Nah, perbedaan tuh. Nah, ini koneknya sama E1 kemana? Isi menjelaskan, Pak, jadi yang di EE itu, ini hanya menjelaskan terkait adanya perbedaan antara konfirmasi dengan saldo yang dicatat oleh klien. Nah, untuk E1 ini, auditor itu sudah memeriksa apakah betul perbedaan itu benar-benar kesalahan dari saldo di perusahaan atau dari perusahaan pelanggannya yang betul, Pak. Seperti itu. Oke, jadi tindak lanjut dari EE tadi apa? Dari EE tadi diapain lagi? Diperiksa oleh auditor, Pak, apakah itu betul saldo dari PT Tulis atau dari pelanggannya, dari perbedaan yang ada di EE. Oke, jadi ketika ketemu tidak sama gitu, maka dilakukan prosedur. Dilakukan apa? Kalau konfirmasi nih, jawabannya nggak sama. Terus diapain? Mana yang diyakini? Dari klien apa dari pihak ketiga? Dianalisis dulu Pak, kenapa tidak samanya gitu. Nah, itu dia. Dianalisis. Dianalisisnya gimana caranya? Bisa kayak yang tadi Pak, misalnya dilihat gitu, apakah dia tuh tidak samanya karena double pencatatannya tuh ganda, atau salah alokasi kayak yang tadi Pak, atau misalnya karena gironya itu belum jatuh tempo kayak kasus juga ada yang tadi Pak. Oke, jadi kalau tidak sama, apakah otomatis kita akan menggunakan data hasil konfirmasi dari pihak ketiga? Belum tentu Pak. Belum tentu. Ya, ditindaklanjuti lagi dengan prosedur lanjutan atau prosedur lebih jauh lah gitulah ya. Bisa dilakukan untuk kita meyakini, oh ini ada double counting. Kamu ketemu, oh ini double counting. Kira-kira prosedur apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa nemu bahwa ini ada double counting? Bisa vouching atau dicek itu surat jalannya Pak. Misalnya tadi nomornya itu sama gitu, tanggalnya sama. Nah, pun juga sama. Jadi ketika konfirmasi tidak sama, maka dilakukan prosedur lanjutan atau prosedur tambahan. Nah, prosedur tambahan itu bisa dalam bentuk prosedur yang lain, mulai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, sampai rekalkulasi, semua bisa dilakukan.
Ya. Nah, dari prosedur-prosedur tambahan tadi mungkin akan ditemukan informasi baru seperti dalam hal itu terjadi double counting atau terjadi salah catat atau periodenya berbeda dan lain sebagainya. Tapi itu intinya ya, secara umum kalaupun tidak sama tidak bisa langsung dipakai, tapi ditambahi dengan prosedur tambahan sehingga ketemulah di sana. Nah, dari prosedur tambahan itu ketemu yang ini ya, DRCR yang di sini ya, atau dikoreksinya dulu mungkin bisa kelihatan di sheet koreksi. Nah, di sini kelihatan ya. Ternyata ketemu pilot, ternyata ketemu apa itu? Koreksi salah pencatatan, ternyata ketemu understated, di bawah kabur sales di bawah penyesuaian kurs, ada pilot. Ini kan informasi yang gampang kita peroleh ketika kita ketemu soal. Tapi bagaimana cara kita menemukan ini kalau dalam dunia nyatanya itu memang agak susah. Informasinya mungkin akan banyak. Seperti tadi itu, double counting. Double counting itu ketemunya ya kalau kita melakukan coding. Ya, kalau kita periksa lagi ulang itu akan ketemu. Cuman masalahnya adalah ya itu tadi agak repot kalau sudah ketemu jumlah yang banyak. Oke, setelah jurnal koreksi masuk setelah E1, setelah koreksi masuk E1 ya. E1 boleh lihat E1. E1 setelah E1 ketemu saldo, setelah ketemu saldo masuk E. Ya. E-nya boleh dilihat. Nah, ketemu E 74. Oke, setelah itu masuk ke PL sama A ya. A sama kok PL itu apa PL? Oh, PL penjualannya ya. Oh iya itu. Saya jadi tanya nih, 30 sama 180 itu dapat dari mana tuh? Tadi. Dari jurnal koreksi, Pak. Jurnal koreksi. Kejadiannya apa? Kejadiannya koreksi yang pencatatan double sama yang cut off itu, Pak. Pencatatan double Debit. 10.000, penjual oke, cut off 10.000. Yang 180? Dari salah catat. Understated. Oke. Terus COGS-nya nggak ngaruh, benar? Yakin? Sudah diyakini bahwa COGS-nya nggak ngaruh? Dia jualan apa sih? Enggak, saya sih nggak tahu ya. Nggak, maksudku yakini kalau memang penjualannya ada beda, apakah memang COGS-nya nggak ngaruh? Gitu. Ya bisa saja kalau misalnya salah catat, harusnya penjualan kas COGS pada penjualan, tapi ditulisnya kas COGS pada piutang misalkan. Kayak gitu kan berarti COGS-nya udah nggak perlu lagi disesuaikan dong. Ya kan? Tak hanya piutang sama penjualan aja. Tapi yakini bahwa itu ya, dalam membuat hati-hati kalau membuat penyesuaian terhadap penjualan, yakini bahwa memang COGS-nya nggak berpengaruh. Atau sama seperti penghapusan piutang gitu, yakini misalkan memang AFDA-nya juga memang sudah dihapus. Dan begitu seterusnya. Ya, itu hanya warning saya pengingat aja. Tapi yakin ya, di sini COGS-nya nggak ikut berubah. Yakin? Enggak, saya nggak tahu benernya. Kalian yang lebih tahu. Insya Allah yakin. Oke, sip. Oke, setelah itu setelah PL masuk neraca A sama masuk apalagi tadi A1 sama A3. Oke. Mungkin kita break dulu kali ya. Saya lagi azan nih. Break 15 menit boleh? Boleh, Pak. Oke, Pak. Jam berapa sih? Jam 1 ya? Iya, Pak. Iya, selesai jam 1, Pak. 15 menit ya break ya. Oke, Pak. Materialitas
Itu kan tadi kita sempat bicara mana sih yang apakah semua kita uji dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat di YouTube. Ini nih. Ini sih, tapi ini panjang ya, karena ini panjang nanti nggak usah. Maksudnya jangan sekarang. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sambil saya kirim chatnya di itu aja ya, di tele ya. Linknya di tele. Nanti ada penjelasan tentang materialitas, performance materiality, over as a whole, sama ada yang bisa diabaikan. Nanti di sana teman-teman bisa lihat. Terus apa lagi tadi? Nah, kalau kita mau liatin tadi tentang audit atas piutang, kita kan masih punya waktu setengah jam lebih ya. Coba deh, ini ada soal AKSK tahun kapan nggak tahu ya. Terus ini ada pertanyaan, ada satu soal doang, cuman 15%, cuman uji saldo piutang, uji saldonya aja. Nah, sudah saya kirim di tele, silahkan dilihat. Itu ada image sekian-sekian itu. Nah, itu soal AKSK tahun kapan saya nggak tahu. Coba teman-teman bisa buat kerjaan itu, bisa jawab soal itu ya. Pertanyaannya di situ adalah jelaskan tahapan prosedur konfirmasi piutang usaha dan jelaskan saya tangani surat konfirmasi. Dalam kasus jelaskan apa yang dilakukan oleh auditor terhadap hasil konfirmasi dan apakah konfirmasi membuktikan semua asersi, buatlah kesimpulan kertas kerjanya. Nah, ini cuma 4 pertanyaan itu, silahkan dijawab karena iseng-iseng aja, karena kita masih kelamaan kalau mau pulang. Jadi mungkin mau didiskusikan apa dijawab sendiri-sendiri, nanti dimasukin ke GCR. Jadi kita tutup kuliahnya di sinkronusnya, nanti teman-teman kerjain di situ atau bagaimana, saya ngikut. Soalnya kalau saya lihat soal tahun lalu tadi dikirimi kita, kayaknya panjang sih. Kita mau bahas itu juga boleh sih. Mau bahas soal tahun lalu? Mau? Nggak apa-apa. Iya Pak, boleh dibahas Pak. Boleh ya, kalaupun nggak semua ya kita. Tapi soal tahun lalu itu nggak ada yang piutang, adanya yang ini, yang apa? Yang analytical procedure, nggak apa-apa ya. Setuju nggak? Kalau pada setuju, kalau nggak sih, ya nggak dibahas semua sih, tapi nanti kita lihat itunya aja. Setuju Pak. Ya nih, coba lihatin ya. Ini soal tahun 1920. Praktik audit. Saya nyari soal yang lain nggak ada. Nanti kalau teman-teman ada soal yang lain, tahun lain gitu, boleh deh bawa. Mau punya AP boleh, mau punya reguler boleh. Pokoknya praktik audit deh. Nah, ini pertanyaan pertamanya tentang analisis tahapan perencanaan, prosedur analisis tahap perencanaan. Ini analytical prosedur, ini yang harusnya pertemuan kemarin. Kemudian persediaan, jadi ini pertemuan hari ini nggak ada, tapi langsung persediaan, itu pertemuan keempat atau kelima, saya lupa. Kemudian utang usaha, aset tetap. Pertanyaannya tentang itu dan 7 halaman, jadi ya relatif lebih sedikit lah dibandingkan dengan AKSK yang biasanya berhalaman-halaman. Oke, karena tidak ada tentang penjualan dan piutang, saya coba lihat yang di sini ya. Ini sekilas saja. Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, teman-teman lihat di sini kita dapat penugasan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Ya, kemudian sebelumnya sudah diaudit, ya. Kemudian semuanya tambah beres sampai juga pertemuan eksekutif like, kesepakatan verbal,
mengenai biaya, waktu, dan lingkup. Perusahaan Anda memutuskan bahwa analisis tambahan diperlukan sebelum menyelesaikan pendekatan. Berikut adalah income statement dan rasio industri. Oke, jadi kita dapat data-data ini sebelum ya perikatan secara resmi lah ya. Tapi kalau sudah begitu sih biasanya sudah bisa dilakukan. Jadi kita mau melihat tujuan kita melakukan analytical prosedur ini adalah karena ini data perencanaan, bisa jadi indikasi seperti kemarin, bisa jadi indikasi akun-akun mana yang membutuhkan perhatian lebih, ya. Atau kalau mau ditarik lebih ke belakang lagi, ada bahaya apa di sini? Apakah perikatan bisa diterima atau tidak? Ya, kalau ternyata terlalu belepotan gitu, dan menurut kita, wah ini bahaya nih, kuliah ini berbahaya nih, bisa membuat kita menderita itu, ya udah nggak usah perikatan, nggak apa-apa. Ya kan perikatan itu suka sama suka gitu. Jadi kalau dia nggak suka kamu ya jangan maksa, nanti sakit hati. Ya jadi semuanya harus deal dulu. Termasuk ini. Jadi kamu sebelum perikatan kamu lihat dia dulu. Kira-kira apakah dengan berperikatan dengan dia akan membuatmu menderita atau tidak? Emang ada tanda-tandanya menderita, Pak? Kayaknya ada. Ya, kayak KDRT gitu kan juga menderita. Tapi tidak ada di audit. Nah, oke. Ini apa yang kita lakukan? Kita bandingkan ya rasio perusahaan dengan rasio yang lain. Bisa tahun sebelumnya, bisa industri sejenis. Kita ikutin saja. Itu yang bisa menunjukkan apakah nanti akan membuat kita menderita atau tidak. Kalau rasio industri di sini dikasih data, ini laporan keuangan unaudited, sorry ya. Ini tahun berapa ya unaudited kelihatan. Ya, sama seperti kemarin unaudited kelihatan, rasionya kelihatan, ini di sisi posisi keuangan, ini di sisi laba rugi. Oke, kemudian hitunglah rasio perusahaan sebagaimana rasio pada industri, berdasarkan rasio hitunglah ini. Kalau ini sih sebenarnya bukan pertanyaan auditing ya. Pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan ALK. Nah, ya lihatlah mana ada. Jadi lu sebenarnya sih ngerjain ALK. Hitunglah rasio perusahaan sebagaimana rasio industri. Ya udah lu hitung aja satu-satu. Quick ratio, current ratio, debt to equity, inventory turnover, profit margin, return on asset. Kemudian bandingkan dengan ini. Nah, baru nih masuknya adalah ke sini. Berdasarkan rasio yang telah dihitung, lengkapi tabel berikut. Baru ini yang jadi masalah. 2013 dihitung, 2014 dihitung, kemudian rasio industri dimasukin. Nah, baru nanti kita akan melakukan analisis. Analisisnya tentu adalah analisis di sisi auditing. Untuk mencari tahu risiko apa yang dihadapi. Yuk, kita mau lihat. Salah satu aja coba ya. Current rasio industri mau dimasukin yang mana? Tahun 13 atau 14, Pak? Masukin aja yang 13. Yang 14. Ya, mau 14. Mau dibikin tabel lagi rasio industri 2013, rasio industri 2014 silahkan. Mau ditambahin boleh. Atau kalau enggak ini 1,5. Perusahaan berkira-kira berapa nih? Current rasionya perusahaan berapa nih? Current rasio itu rumusnya apa? Current asset dibagi current liabilities, Pak. Oke, current assetnya berarti ini ya. 48,190 sekian dibagi current liabilities mana? 9. Berapa nih? Kok gede banget ya? Yakin ini? Current asetnya berapa? Current rasio. Gede banget nih. Alah, saya nggak belajar ALK. Yang belajar ALK kalian. Ya Pak, dapat 5,27 Pak current rasionya. 5,27. Industri cuman 1,5 ya? 1,5 ya Pak. Oke. Oke, apakah kita bisa mengambil kesimpulan? Mungkin akan lebih baik kesimpulannya kalau kita lihat quick ratio. Quick ratio-nya berapa industri? Industri 1,1. Perusahaan berapa? Quick ratio, masih ingat quick ratio? Yang cepat-cepat aja kan? Berapa ya?
Alvina mau jawab, boleh. Siapa mau ngitung? Oh, gedein dah. Quick ratio. Izin menjawab, Pak. Silahkan. 3,28, Pak, kalau nggak salah hitung. 3,28. Yang lain setuju? Setuju, Pak. Oke. Quick ratio 3,8. Current ratio 5, quick ratio 3. Jadi ini masih ekstrim ya, masih tinggi banget dibandingkan dengan industri. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun lalu gimana? Apakah memang segitu dia? Ini 15 dibanding 5, 3 ya. Ya, tapi tetap masih oke, masih ekstrim banget meningkatnya kan. Quick ratio-nya kayaknya nggak banyak berubah. Oke, dari dua ini aja dulu deh. Rasio 2019, quick ratio-nya tadi 5 2014, 2013 berapa? 3 ya, sekitar 3. Industrinya 1,5. Analisisnya apa? Terlalu tinggi, bukan? Kalau terlalu tinggi berarti apa? Likuiditasnya tinggi, Pak, berarti. Likuiditasnya tinggi banget. Oke. Kemudian dari sisi audit, risiko apa yang bisa kita ini? Kira-kira apa yang bisa jadi kalau berkaca pada industri kok ini tinggi banget ya? Berarti apa ini kira-kira yang bisa jadi salah? Salah saji mungkin, Pak. Ya, di bagian apa? Salah segi piutang mungkin, Pak. Piutang, Pak. Piutang, Mungkin. oke. Apalagi? Terlalu banyak uang kasnya mungkin, Pak. Kalau Kas bisa current jadi. ratio-nya terlalu tinggi. Iya. Jadi apalagi di sini kelihatan ya. Ini 900, ini 6 juta. Oke. Apalagi? Persediaannya, Pak, mungkin, Pak. Persediaannya oke, meningkat signifikan sekali. Oke. Tahun lalu. Ya, karena kalau di sini dilihat utang jangka pendeknya naik sih. Tapi di sini kok asetnya naiknya gede banget. Apalagi di sisi persediaan, piutang sama tadi apa? Cash, trading, non trading dan lain sebagainya. Wah, ini kalau yang lain-lain masih oke. Nah, jadi nanti kira-kira mana akun-akun yang berisiko? Tadi ya, piutang, persediaan, terus cash-nya. Oke, itu kalau dilihat dari current ratio dan quick ratio. Nah, kalau dilihat dari ini, debt equity ratio, inventory ratio, dan lain sebagainya, gimana? Ya, sama ya. Alur berpikirnya sama. Profit margin, 14,6. Profit margin, ada yang sudah ngitung profit marginnya berapa? Jangan-jangan ini memang di situ nih. Persediaan, cash, profit marginnya berapa? Nah, yuk, ada yang bisa hitung? Net profit marginnya berapa? Lihatin di sini ya. Di sini laba bersihnya naik banget nih. Penjualannya luar biasa nih. Ini pagi ini sekitar 5/12, 14/37 kali 3 kali 3 masih sih, kayaknya masih masuk. Ya, oke. Administrasi umumnya memang meningkat. Kok ada riset and development nih baru. Oke, net profit marginnya berapa? Ada yang sudah bisa ngitung?
Berapa ya profit margin? Lebih besar atau lebih kecil? 0,12. Berapa? 0,12. 0,12% atau 12%? Profit marginnya 12,95%, Pak. 12,95% ya. Oke, jadi masih ya dibandingkan dengan industri masih oke lah ya. Angkanya masih oke-oke aja ya. Tahun sebelumnya berapa? Nah, Tahun sebelumnya cuma 7%, Pak. wow, menarik. Kira-kira apa nih? Dari 7% naik ke 12%, ya. Padahal tapi 12% itu masih dalam ya range industri. Ada yang bisa menarik kesimpulan mana kira-kira atau membuat kecurigaan mana yang kira-kira bermasalah dan kenapa itu yang bermasalah? Izin Pak, Silakan. mungkin ada indikasi penjualan fiktif. Jadi seolah-olah dilakukan penjualan, tapi sebenarnya itu penjualan itu tidak real Pak. Supaya hanya untuk menaikkan jumlah piutangnya atau penjualannya. Oke. Sih, ada kemungkinan penjualannya fiktif. Jadi nanti dampaknya apa? Kita mesti audit penjualannya lebih ekstensif gitu ya. Oke, ada lagi yang punya kata-kata yang berbeda? Boleh aja. Profit marginnya masih dalam kisaran industri, tapi naiknya luar biasa. Profit margin itu apa sih? Apa dibagi apa? Rumusnya apa dibagi apa? Net income per net sales. Net income dibagi net sales. Oke. Berarti dengan kata lain, net income-nya naik lebih besar dibandingkan kenaikan net sales. Betul lah? Benar nggak sih? Dia kan naiknya gede banget ya. Net income dibagi net sales. Dibagi ini ya. Margin kotor. Atau dibagi ini. Net sales 37 ini. Kamu yang belajar, aku nggak tahu LK loh. Yang 37 itu, Pak. Gue nggak tahu LK cuy. Gue nyerah cuy. Yang 37. Ya, tadi 4,9 dibagi 37,8 ya? Iya. Kemudian bandingannya adalah 8,73 dibagi 12. Kok bisa naik banget ya? Income-nya bisa naik hampir 50 kali lipat. Ya, hampir 5 kali lipat deh. 5 kali lipat. Tapi penjualannya justru cuma naik berapa tuh? 3 kali lipat kan? Ya, 3 kali lipat. Kok bisa net sales-nya naik 3 kali? Apa mungkin pajaknya yang naiknya 8 kali lipat, berarti tadi 5 kali lipat? Pendapatan? Ini bisa jadi di sini kali ya. Mungkin sih, kalau saya sih curiganya gitu ya. Karena ini naik 3 kali lipat, tapi kok ini naiknya gede banget ya. Ya, ini kan gede banget nih. Padahal ini naiknya cuma 3 kali lipat. Jangan-jangan di sini ini, kalau ini kan kita asumsikan udah bener ya, kan udah ada auditnya ya. Berarti kan yang ini nih. Jangan-jangan nih 37 ini pengurangnya ini kurang banyak gitu. Jangan-jangan kurang banyak nih. Berarti jangan-jangan bebannya ini ada yang understated gitu. Kalau mau lihat lagi profit margin. Ini 5/12, ini 14/37. Ini 5/12 berapa nih? Setengah ya. Setengah lah ya. 14/37 berapa? 1/3. Ya.
Nah, gross margin-nya kok beda banget gitu. Jangan-jangan hub COGS ini. Ya, COGS-nya. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Ya, tapi setiap rasio tadi kalau mau cara menelusurinya adalah rumusnya dari mana. Nah, kemudian akun-akunnya ya akun-akun itu. Kayak seperti yang kemarin kalau nggak salah UTS, teman-teman ada pertanyaan tuh. Quick rasionya sama current rasio. Berarti akun apa yang ini? Wah, persediaannya. Nah, itu tepat. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga sama di yang ini, di yang apa? Yang audit, yang pertanyaan tentang analytical prosedur itu kebanyakan ke rasio. Jadi nanti teman-teman cara mengerjakannya, kalau memang masih bisa pakai Excel, silahkan pakai Excel. Kemungkinan akan lebih cepat. Ya, kalau nggak pakai Excel ya cari aja yang menurutmu oke. Tapi yang nggak boleh lupa ini ya, rasio-rasio ini. Ya, rasio-rasio ini. Sambil tadi, nah, bagaimana menganalisis. Bagaimana menganalisis. Quick ratio sama current ratio bedanya di akun apa, yaitu kok bedanya seperti apa. Ya, pokoknya berkembangnya dari situlah ya. Udah tahu lah, ada profit margin, ada inventory turnover, ada return on asset. Kalau profit margin nanti ketemunya dengan gross profit percentage, berubah atau enggak, nanti ketemunya dengan COGS. Kalau profit marginnya berubah banyak, gross profitnya berubah banyak, berarti nanti selisihnya ada di beban gitu kan. Yaitu permainan di akuntansi. Jadi kemungkinan nanti kita bisa tahu akun-akun mana yang berisiko. Oke, gitu ya terkait dengan cara mengerjakan kalau ketemu soal-soal seperti ini. Saya rasa sih ini harusnya tidak jadi masalah dan lumayan nilainya 25%. Ya. Harusnya ini teman-teman benar dah. Ya. Kalau persediaan mungkin akan lebih ribet karena nanti harus nyari satu-satu. Ya. Utang juga demikian. Saya belum dapat soal yang benar-benar kalau untuk praktek audit ya. Kalau AKSK sih kemarin soalnya Pak Didi itu main bagus tuh. Cuman yang ini masih belum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana analisis-analisis di sini maupun tadi ketika kita membahas tentang piutang dan penjualan? Ada yang masih mau ditanyain? Minggu depan bahasanya tentang apa? Utang usaha atau pembelian? Ya, minggu depan biarlah minggu depan ya. Pikir aja depan. Ya, nanti kalau tentang owner nanti kemungkinan ini yang kita bahas ya. Nanti coba kita bahas bersama soal yang kedua tentang persediaan. Oke, kalau minggu depan kebetulan klop. Kalau enggak ya yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, sinkronusnya selesai dulu boleh? Sambil teman-teman bisa lihat video tadi tentang menghitung menyiapkan kertas kerja untuk piutang. Di sana kalau nggak salah ada konfirmasi juga, ada aging schedule juga. Tapi aku belum lihat semuanya sih, nanti bisa dilihat di sana. Oke, cukup? Ada yang mau dibahas? Enggak? Kalau cukup, boleh saya akhiri sinkronusnya? Boleh? Boleh nggak? Boleh, gitu dong. Jangan ragu-ragu ya. Oke, kalau boleh. Terima kasih. Saya akhiri sinkronus kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, dengan kondisi teman-teman mungkin sudah di rumah dengan lebih enak lah ya. Kalau di sini mungkin masih belum on. Bagi yang ini lu pada WFO semua apa ada yang WFH? WFO, Pak. Ya, nikmati saja ya. Ada yang O, ada yang H di awal puasa ini. Tapi oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan yang baru, berbeda. Kalau ada masalah silahkan dibahas juga nggak apa-apa. Kalau ada soal